Selamat pagi, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Pagi yang menyejukkan hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mengajak saudara-saudari untuk sarapan pagi yang saya beri judul Menyadari Kehadiran Yesus. Bapak, Ibu, kalau ada seseorang bertanya, apakah Tuhan menyertai saudara pagi ini? Sebagai orang percaya pada Yesus, Bapak Ibu tentu menjawab, ya tentu saja Yesus menyertai saya pagi ini. Benar memang Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu pada pagi ini. Sebab Tuhan Yesus memang berjanji menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Pada Matius pasal 28 ayat 19. Dalam Yohanes pasal 14, Tuhan Yesus juga menjanjikan penolong yang lain yang akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Rasul Paulus pun dengan tegas mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Yesus hidup di dalam kita, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, benar memang Yesus janjinya adalah iya dan amin dan setia. Dia selalu menyertai kita, selalu ada bersama saya dan saudara. Tetapi pagi ini saya tidak mengajak saudara-saudara untuk melihat dari sisi Kristus, tetapi saya mau mengajak saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian untuk melihat dari sisi dari diri kita. Apakah kita menyadari kalau Yesus Kristus ada di dalam diri kita? Apakah kita menyadari Yesus yang mempunyai otoritas, yang memiliki kuasa, yang mempunyai segala kuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi itu ada bersama kita pada pagi hari ini? Mari saudara yang kasih Tuhan, kita belajar tentang kisah-kisah di Alkitab. Pertama, saya mau mengajak saudara-saudara melihat dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Dalam kisah ini diceritakan dalam perkawinan di Kana. Di situ Tuhan Yesus murid-muridnya juga diundang. Di situ ada ibu Yesus. Pada saat meriah-meriahnya pesta perkawinan, anggur mereka habis. Ibu Yesus, Maria, yang tahu Yesus ada di situ. Ibu Yesus, Maria, menyadari bahwa Yesus adalah pribadi yang memiliki otoritas, yang memiliki kuasa, yang memiliki keajaiban, yang mampu mengadakan mujizat. Ia mendekati Yesus dan berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Maria cuma mengatakan, mereka kehabisan anggur. Kemudian Ibu Yesus ini berkata kepada pelayan-pelayan, apa saja yang dikatakan dia kepadamu, kerjakan saja. Ternyata, saudara, Yesus menyuruh pelayan-pelayan ini mengisi 6 tempayan yang kosong di situ. Semuanya diisi air, kemudian suruh mencicipi. Mujizat terjadi, air menjadi anggur. Ini terjadi karena Ibu Yesus Maria menyadari Yesus memiliki kuasa dan ia memohon kepada Yesus untuk mengerjakan, membantu mereka pada saat itu. Yang kedua, mari kita lihat contoh dari kisah seorang kepala rumah ibadah. Kepala rumah ibadah ini dalam Matius pasal 9 ayat 18, kepala rumah ibadah ini anak perempuannya meninggal. Kepala rumah ibadah ini tahu tentang Yesus karena Yesus sering mengadakan mujizat. Ia tahu Yesus ada di situ dan ia mendatangi Yesus. Dia mengatakan, datanglah, letakkan tanganmu di atas anakku. Yesus pun datang, meletakkan tangannya pada anaknya dan anaknya pun hidup kembali. Ini terjadi karena apa? Karena kepala rumah ibadah ini menyadari Yesus ada di situ. Dia menyadari Yesus memiliki otoritas, memiliki kuasa yang sanggup membantu dia, sanggup menyelesaikan masalahnya. Dan itu pun terjadi dalam kehidupan kepala rumah ibadah ini. Karena ia menyadari Yesus ada di dekatnya dan ia mohon
bantuan Yesus menyelesaikan permasalahannya. Yang ketiga, mari kita lihat kisah Simon, atau tentang wanita pendarahan 12 tahun juga bisa. Wanita pendarahan 12 tahun ini sudah lama sakit, 12 tahun. Ada Tuhan Yesus lewat. Tetapi banyak sekali orang-orang di situ, jadi dia sulit untuk menghadap Yesus. Tetapi dia menyadari hanya dekat dengan Yesus, hanya datang kepada Yesus, dia akan mengalami mukjizat dalam hidupnya. Kemudian dia berusaha keras dan hanya beriman, saya akan sentuh jubahnya saja, saya akan sembuh. Ia kerjakan itu. Ia menyentuh jubah Yesus dari belakang. Dan Yesus tahu dan Yesus mengatakan, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini juga dapat kita lihat bahwa karena wanita yang pendarahan sakit 12 tahun ini menyadari Yesus yang lewat di depannya, yang dikerumuni orang banyak, sulit dijangkau. Dialah Yesus yang memiliki kuasa, yang memiliki otoritas, yang dapat melakukan penyembuhan terhadap dirinya. Maka dia berusaha keras untuk mendatangi Yesus dengan apapun caranya. Wanita ini disembuhkan karena menyadari Yesus ada di dekatnya dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, marilah kita bersama-sama untuk mendekatkan diri pada Yesus, untuk menyadari Yesus ada di dalam diri kita. Yesus, roh kebenaran ada di dalam kita. Mari kita menyadari seutuhnya bahwa Yesus yang ada di dalam diri kita itu sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia dapat mengerjakan apa saja di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepadanya, menyadari dia, memuliakan dia, mengarahkan hati pikiran kepada dia, dan memohon kepadanya supaya kita juga mengalami kesembuhan, mengalami penyelesaian masalah-masalah kita. Mari sekali lagi kita datang dan menyadari Yesus ada di dalam diri kita, dan kita selalu datang mendekat kepadanya. Sekian sarapan pagi, Tuhan Yesus memberkati.